Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Matius 10 ayat 17 sampai 18 dengan tema waspada. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian dari Yesus mengutus murid-muridnya ataupun rasul. 12 muridnya diutus Yesus untuk pelayanan di tengah-tengah masyarakat yang tidak didampingi oleh Yesus sendiri. Dan dalam satu pengutusan ini ada nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada 12 muridnya ataupun rasul ini. Nasihat itu adalah waspada. Kenapa Yesus memberikan nasihat waspada kepada murid-muridnya dalam pelayanan? Karena ada dua hal. Pertama, kalau kita lihat di sini, dia mengatakan bahwa karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesahkan kamu di rumah ibadatnya. Itu yang pertama. Hal yang kedua dalam ayat 18, karena Yesus, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini dua hal ini yang dilihat Yesus yang bisa membuat murid-muridnya itu terjatuh. Dua hal ini yang bisa membuat murid-muridnya itu ditangkap, bahkan akan dipenjarakan sekaligus akan dibunuh. Bahkan kalau dilihat karena Yesus. Nah, semuanya ini berarti karena ketidaksenangan mereka itu terhadap Yesus, kebencian mereka kepada Yesus, sehingga merembet kepada murid-murid Yesus. Injil yang akan diberitakan, keselamatan kerajaan sorga yang akan diberitakan oleh murid-muridnya, semua itu berpusat kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat umumnya ataupun orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan pemerintah. Disitulah letaknya kenapa mereka itu akan ditangkap. Oleh sebab itu, trik-trik ataupun strategi-strategi untuk membuat murid-muridnya ini lemah ataupun kendor dalam pelayanan, takut, bahkan akan ditangkap, ini akan ditempuh oleh mereka itu semua. Oleh sebab itu, ini harus waspada. Kenapa waspada? Karena akan terhindar dari trik-trik licik dari mereka yang tidak senang akan Yesus Kristus, bahkan yang tidak senang kerajaan sorga akan lebih diperlebar oleh Allah. Keselamatan umat manusia, keselamatan dunia ini akan nyata. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini memang sangat sederhana untuk ditekankan, yaitu waspada. Kata waspada sering kali kita dengar, bahkan mungkin ini menjadi satu kata yang sudah tidak lazim lagi bagi kehidupan kita. Kalau kita melihat kata ini dari pandangan psikologi, maka kita melihat bahwa ternyata waspada ataupun vigilance atau alertness ini adalah kondisi perhatian aktif yang ditandai dengan kesadaran sensorik tinggi terhadap lingkungan sekitar. Waspada merupakan keadaan psikologis dan fisiologis
yang fungsional, bertindak sebagai mekanisme perlindungan untuk mendeteksi ancaman resiko atau perubahan tak terduga, sehingga kita bisa bersiap menghadapi situasi darurat. Itulah fungsi waspada dari pandangan psikologi. Hal yang kedua yang harus kita lihat bahwa ternyata waspada menekankan pentingnya menjaga hati, pikiran, dan iman dari pengaruh negatif dunia, ego, dan penyesatan. Hal ini memperlihatkan kepada kita ataupun menunjukkan kepada kita sekaligus menasihatkan kepada kita bagaimana pentingnya waspada. Bagaimana kita harus lebih jelimet untuk melihat situasi yang berada dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan kepada kita, kenapa kita harus waspada? Kenapa sebagai orang Kristen harus waspada? Kita harus sadar dan kita harus ingat bahwa kehidupan kita bukan hanya saja di dunia ini. Kehidupan kita adalah berlanjut sampai kepada kita hidup bersama dengan Yesus di surga, dalam kerajaan surga. Dalam kita menuju ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus, ada trik-trik licik yang dilepaskan oleh iblis dalam kehidupan kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam kehidupan kita bersosialisasi, bermasyarakat. Dalam situasi-situasi begitu, kadangkala kalau kita tidak waspada, kita tidak berhati-hati, maka kita akan jatuh terperosok ke dalam tipu muslihat iblis. Dan inilah yang menjatuhkan kita. Itulah yang memisahkan kita dengan Yesus Kristus. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah telah memberikan keselamatan kepada kita lewat Yesus Kristus. Tetapi Dia menekankan juga kepada kita supaya kita harus waspada agar kita tetap hidup dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah. Ancaman-ancaman dunia ini tidak akan berarti kalau kita benar-benar waspada. Oleh sebab itu, untuk lebih waspada, maka hikmat Allah itu harus hidup dalam diri kita, sehingga kita mampu melihat mana itu trik-trik licik dari dunia ini, dari iblis ini, yang akan menjatuhkan kita. Kita akan menghindar dan kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan kasih yang tetap memberikan kita keselamatan. Waspadalah dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tetap hidup dalam keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.